Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan bereksperimen mengenai perubahan penampakan bumi, faktor air, erosi, udara, dan kebakaran, dan perubahan lingkungan serta pencegahannya. Baiklah, sebelum memulai eksperimen, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zulza Khalisa, NIM 1930201155, angkatan 2019. Tujuan saya membuat eksperimen ini untuk memenuhi mata kuliah pendalaman IPA MI. Perubahan penampakan bumi, faktor air, erosi, udara, dan kebakaran, serta perubahan lingkungan dan pencegahannya. Apa itu permukaan bumi? Bumi yang sebagian besar dikelilingi oleh lautan akan mengalami perubahan penampakan. Penampakan pada bumi selalu berubah-ubah. Perubahan penampakan ini dapat terjadi disebabkan oleh air, udara, dan kebakaran hutan. A. Perubahan daratan yang disebabkan oleh air. Daratan dapat berubah karena adanya pasang surut air dan erosi. Pada saat-saat tertentu, air laut akan meninggi. Di saat yang lain air laut akan surut. Pasang merupakan peristiwa naiknya air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya air laut. Pada saat terjadi pasang, gelombang air laut sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan terkikisnya pasir atau tanah ketika air laut ini sampai di tepi pantai. B. Perubahan daratan yang disebabkan erosi. Selain akibat peristiwa pasang dan surutnya air laut, daratan dapat mengalami perubahan karena terjadinya erosi akibat hujan dan tanah longsor. Hujan yang cukup besar di daerah yang tanahnya gundul akan mengakibatkan terjadinya longsor. Erosi atau pengikisan tanah menyebabkan tanah yang mengandung humus akan kehilangan lapisan humusnya karena terbawa oleh air dan tanah longsor. Selanjutnya C. Perubahan daratan yang disebabkan oleh udara. Selain air, daratan dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh udara atau angin. Kamu tentu pernah melihat dari berita di televisi adanya badai yang terjadi di suatu daerah. Badai merupakan angin yang bertiup sangat kencang. Pada saat badai biasanya juga diikuti perubahan cuaca secara tiba-tiba, serta gemuruh petir yang sangat kencang disertai dengan kilatan-kilatan. Badai dapat mengkikis daratan dan menghancurkan apa saja yang ada di permukaan tanah. Pohon yang besar pun bisa tumbang karena badai. Bangunan rumah hancur, genting-genting rumah berterbangan, dan lahan pertanian akan rusak. Selanjutnya, D. Perubahan daratan yang disebabkan kebakaran. Daratan juga dapat mengalami perubahan akibat terjadinya kebakaran. Beberapa tahun terakhir ini di negara kita Indonesia sering terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini diakibatkan karena ulah manusia yang semena-mena melakukan pembukaan lahan pertanian dengan cara membakarnya. Selain itu, kemarau yang cukup panjang mengakibatkan ranting-ranting dan daun-daun kering mudah sekali terbakar. Kebakaran hutan juga mengakibatkan terganggunya berbagai jenis hewan yang tinggal di dalam hutan. Selain itu, asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan juga dapat mengganggu penglihatan pengguna kendaraan bermotor. Perubahan lingkungan serta pencegahannya. Faktor perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia ini adalah hal yang sifatnya bisa dihindari. Kita sebagai penghuni planet bumi pada dasarnya mengemban tugas untuk menjaga keasrian lingkungan sekitar. Aktivitas manusia bisa menjadi faktor perubahan lingkungan. Penebangan hutan, pembangunan serta penggunaan bahan-bahan kimia adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan memberikan dampak bagi lingkungan. Agar lingkungan tertata dengan baik, tentunya terdapat prinsip etika lingkungan yang baik pula. Adapun prinsip etika lingkungan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan. 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan pilar utama ketika akan melakukan suatu tindakan.
Rasa tanggung jawab akan ditanamkan terlebih dahulu pada diri Anda sebelum melakukan sesuatu dengan memperhitungkan dampak positif dan negatifnya. Kedua, solidaritas. Prinsip solidaritas sangat penting dalam kontrol perilakunya yang merugikan, di mana sikap solidaritas memiliki fungsi untuk dapat menjaga keseimbangan alam dan mengambil keputusan yang benar serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar. 3. Keadilan. Masyarakat harus bersikap adil dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan di tempat tinggal mereka dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan tersebut. Kebijakan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh semua orang dan adil untuk semua. 4. Tidak merugikan. Harus memiliki prinsip tidak merugikan bagi lingkungan sekitar. Tindakan yang dilakukan tidak memberikan dampak bagi lingkungan dan tetap aman terkendali. Contoh tindakan yang merugikan adalah menimbun sampah kaleng di tanah. Baiklah, saya sudah menjelaskan tentang perubahan penampakan bumi, faktor air, erosi, udara, dan kebakaran, serta perubahan lingkungan dan pencegahannya. Selanjutnya, saya akan bereksperimen. Baiklah, di sini saya akan bereksperimen tentang perubahan permukaan bumi, yaitu salah satunya tentang faktor air. Di sini saya sudah menyiapkan stik es krim yang sudah dibentuk menjadi kapal dan talenan dermaganya. Ketika air sedang pasang, maka kapal akan lebih mudah bersandar ke dermaga. Seperti ini contohnya. Sebaliknya, apabila air surut, kapal akan sulit untuk bersandar di dermaga dikarenakan pasir yang ada di pinggir dermaga telah timbul. Seperti ini contohnya. Baiklah, eksperimen selanjutnya yaitu tentang erosi pantai. Di sini saya menggunakan pasir yang telah saya miringkan dan diberi air. Ini contoh eksperimen erosi pantai yang disebabkan oleh besarnya ombak di tepi pantai, sehingga pasir yang ada di pantai terbawa oleh ombak ke dalam laut. Di situ saya menggunakan alat untuk membuat ombaknya. Bisa dilihat di situ. Tadi pasirnya tinggi, sekarang pasirnya semakin masuk ke dalam laut yang disebabkan oleh besarnya ombak yang ada di tepi pantai. Baiklah, selanjutnya eksperimen yang ketiga tentang faktor udara. Di sini saya menggunakan miniatur tepi pantai. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan contoh dari faktor udara. Saya mengambil salah satunya yaitu faktor tentang badai. Bisa dilihat di sini, badai bisa mengakibatkan pohon tumbang, pohon patah, rumah di pantai pun ikut terkena dampak dari kencangnya badai. Di sini bisa dilihat pepohonan yang patah dan juga tumbang. Homestay, warung, WC umum pun ikut hancur disebabkan oleh badai.
Seperti itulah kira-kira tampilan di tepi pantai akibat diterjang oleh badai. Baiklah, terakhir eksperimen saya mengenai kebakaran. Di situ sudah saya sediakan miniatur permukiman warga. Baiklah, berikut contoh eksperimen kebakaran yang disebabkan oleh warga di pemukiman padat penduduk. Bisa dilihat di situ warga yang membakar sampah di belakang rumah. Kemudian inilah yang akan terjadi apabila membakar sembarangan. Bisa menjalar ke rumah warga dan menyebabkan warga kebakaran.